Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Ahmad Baru Naim dengan NIM 2201010200106. Di pada video kali ini saya akan menjelaskan presentasi tentang EDP atau Engineer Design Process, yang dimana pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa yang saya buat pada EDP kali ini. Di sini kita akan membahas banyak hal. Yang pertama tentang observasi, kemudian ada design thinking, sketsa, implementasi, state of art, dan conclusion. Baik, di sini ada beberapa gambar yang menerangkan tentang observasi yang kami lakukan. Di sini kami melakukan observasi pada Kampung Madong yang berada di Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, dan dan Kampung Madong ini memiliki letak yang cukup dekat dengan laut. Jika terlihat pada foto yang kedua, yaitu bahwa bisa terlihat bahwa Kampung Madong ini cukup dekat dengan laut. Selanjutnya, dalam proses kami melakukan observasi, kami mendapatkan beberapa hal, seperti misal apa aja yang ada di kampung ini, misal seperti masjid, kemudian kampung ini juga memiliki dua sekolah. Salah satunya adalah SMK Pelayaran, SMK 5. Kemudian ada tambak ikan juga, kemudian ada restoran seafood, ada lapangan yang digunakan untuk berkumpul, dan ada cukup banyak rumah warga juga di sana. Dan ada beberapa sampan yang kemungkinan digunakan oleh warga sekitar untuk melaut. Kemudian yang kedua kita masuk ke design thinking, ya, di mana di sini kami kelompok Master C6 melakukan proses design thinking dengan menulis semua hal yang kami temukan di Kampung Madong tersebut, apapun itu, misal seperti bangunan, kemudian ada pohon, kemudian ada tanah boksit, batuan, dan lain sebagainya. Jadi di sini kami menulis segala hal yang kami lihat saat observasi tersebut. Selanjutnya, setelah kami menulis beberapa objek itu, kami masuk ke dalam pengkelompokan. Jadi objek-objek tersebut kami kelompokkan. Ada misalnya makhluk hidup yang berisi seperti beberapa hewan dan manusia tentunya. Kemudian ada bengkel, itu dalamnya itu seperti ada peralatan-peralatan untuk servis motor seperti obeng, kemudian kunci pas, kunci T, dan lain sebagainya. Kemudian ada restoran yang dimana di dalamnya itu uh, berisi tentang objek-objek seperti ada nasi, kemudian uh, seafood dan lain sebagainya yang ada di restoran tersebut. Kemudian ada kategori alam, yang dimana di sini saya mengambil kategori alam. Di dalam kategori alam ini ada banyak yang ada di dalamnya, ada banyak objeknya, misalnya seperti laut, air, matahari, awan, dan lain sebagainya seperti api, terus ada banyak lagi. Kemudian setelah kami kelompokkan tadi per kategori, maka kami mencari kemungkinan masalah yang mungkin bisa terjadi untuk setiap kategori. Di sini karena saya mengambil kategori alam, maka saya akan melihat apa saja yang mungkin bisa menjadi sebuah masalah, yang mana itu kami dapatkan selama kami melakukan observasi. Yang pertama, di situ terlihat pada gambar ke satu, itu ada 5 masalah di sana, ada banjir, kemudian kebakaran, gempa, tanah longsor, dan kemarau. Yang dimana itu sebuah kemungkinan yang bisa terjadi
di tempat tersebut. Setelah itu, setelah kami mendapatkan uh, kemungkinan masalah tersebut, kami membuat sebuah solusi, di mana solusi yang kami dapatkan itu adalah melakukan edukasi tentang bencana alam ini. Jadi kita akan melakukan edukasi dan juga membuat sebuah peringatan dini untuk melakukan pencegahan terhadap masalah-masalah apa terhadap eh, bencana-bencana yang bisa terjadi. Dari masa-masa tadi, maka kita bisa ambil beberapa solusi yang bisa dibuat, dan untuk solusinya itu ada beberapa di sini yang sudah digambarkan oleh rekan kelompok saya. Yang pertama itu adalah alat yang digunakan untuk menghitung kecepatan angin. Nah, di mana tadi di awal saya singgung bahwasannya eh, Kampung Madong ini terletak cukup dekat dengan laut gitu. Jadi bisa dibilang daerah pesisir. Nah, di mana mereka juga kita lihat tadi di foto pertama ada foto sampan dan juga tambak ikan. Maka bisa dibilang kemungkinan pekerjaan masyarakat-masyarakat di kampung tersebut adalah nelayan. Dan alat untuk pengukur angin ini bisa dibilang cukup membantu kemungkinan jika kita membuatnya nanti dan mengaplikasikannya di sana. Dia bisa melihat bagaimana kecepatan angin tersebut, dan dengan misalnya terdata bahwa kecepatan anginnya cukup kencang, maka bisa dipastikan akan ada cuaca buruk yang datang. Jadi itu bisa uh, di digunakan untuk warga-warga sekitar situ yang memang pekerjaannya melaut, itu bisa melakukan antisipasi terhadap bencana-bencana yang mungkin bisa terjadi. Selanjutnya pada foto yang kedua, jika teman-teman lihat itu merupakan sketsa dari sebuah alat yang dimana alat itu untuk mendeteksi eh, adanya aktivitas gempa bumi. Jadi itu bisa dibilang sensor gempa bumi. Walaupun kalau kita lihat di beberapa eh, di Google gitu, di beberapa artikel dan lain sebagainya, riwayat gempa bumi di Provinsi Kepulauan Riau itu hampir tidak ada. Jadi tidak mungkin ada tapi tidak signifikan dan tidak yang begitu terpengaruh atau berpengaruh terhadap uh, masyarakat gitu. Jadi tidak terasa. Mungkin tetap ada, cuman dalam skala yang cukup sangat kecil. Tetapi menurut kami ini alat ini cukup bisa berguna juga nantinya, karena kalau dilihat tadi kampungnya itu berada dekat dengan laut, yang mana itu bisa menjadi sebuah ancaman besar jika misal ke depannya akan misal terjadi gempa bumi dan itu berpusat di laut, maka itu bisa menjadi sebuah masalah besar. Seperti mungkin bisa terjadinya tsunami dan lain sebagainya. Jadi ini bisa bisa juga diterapkan di kampung tersebut, Kampung Madong. Dan kemudian pada gambar sketsa ketiga itu bisa dilihat itu ada tiga gambar di sana. Yang pertama ada edukasi, kemudian ada ditambah dengan peringatan dini, ditambah dengan regulasi bangunan yang pas gitu. Jadi di dalam sketsa ini ada tiga sketsa ini yang sudah dibuat ini. Saya selaku yang memilih kategori alam, saya akan mengambil sketsa yang ketiga dengan ada beberapa perubahan di sana nantinya. Alasan saya mengambil sketsa ketiga ini tentunya karena dengan melakukan edukasi dan membuat sebuah peringatan dini, itu menurut saya cost atau budget yang perlu dikeluarkan itu bisa diminimalkan gitu. Misal kita bisa lihat misal membuat alat deteksi atau alat sensor kecepatan angin yang ada di gambar pertama itu kita harus membuat sebuah
rangkaiannya lagi. Kemudian nanti kita harus membeli sensornya yang mana itu harganya cukup lumayan dan juga butuh keterampilan dalam merakitnya dan perawatannya juga menurut saya bakal lebih sulit gitu karena dia tetap butuh daya yang mana nantinya akan masuk ke dalam sebuah perangkat IoT dan eh, datanya itu akan dikirim atau mungkin bisa ditampilkan di layar LCD, dikirim ke website atau aplikasi yang untuk monitoring atau bisa langsung dikeluarkan di layar LCD-nya gitu. Dan itu juga butuh daya, jadi menurut saya itu tidak efisien dari segi budget dan perawatan. Untuk alat kedua itu begitu juga sama, karena dia sebuah sensor yang mana itu nanti perlu mengirim data ke aplikasi atau website yang memonitoring itu, maka dia juga butuh daya, yang mana ya itu juga tidak efisien dari segi budget dan perawatannya nantinya. Kemudian yang ketiga tadi yang sudah saya sebutkan, bahwasanya itu dari sisi edukasi dan peringatan dini itu bisa lebih minim budgetnya. Kemudian apa sih yang bisa kita buat dari edukasi dan peringatan dini? Kita akan lanjut ke bagian selanjutnya itu state of art. Jadi di sini saya akan membuat kemungkinan nantinya ada dua produk. Yang pertama yaitu poster untuk eh, peringatan, bisa dibilang sebuah edukasi, poster edukasi untuk siaga bencana. Yang dimana di situ nanti mungkin di dalam posternya, ya, kalau bisa dilihat itu di contoh poster yang ada, itu nanti akan merangkum berbagai edukasi tentang bencana dan apa saja tindakan-tindakan yang bisa dilakukan jika terjadi suatu bencana tersebut. Seperti itu. Kemudian yang kedua, di situ ada sebuah aplikasi yang kemungkinan nanti juga bisa dibuat digunakan untuk peringatan dini. Jadi membuat aplikasi mobile yang bisa digunakan nanti oleh masyarakat setempat untuk uh, melihat bagaimana cuaca di wilayah tersebut, bagaimana curah hujan, dan bagaimana anginnya, apakah kencang atau tidak, seperti itu. Dan kemungkinan kalau aplikasi, maka dia bisa mengirimkan sebuah notifikasi kepada penggunanya. Jadi jikalau ada tiba-tiba cuaca tiba-tiba buruk, maka dia akan bisa mengirim notifikasi tersebut. Dan untuk aplikasi ini sendiri, kita bisa ngambil beberapa sumber data dari BMKG tentunya, yang dimiliki oleh Indonesia. Itu kita bisa ngambil API-nya dan kemudian tersambung ke aplikasi yang sudah kita buat. Jadi kalau dilihat mungkin sudah banyak yang membuat aplikasi-aplikasi tersebut atau membuat poster-poster tersebut sudah cukup banyak. Tetapi di sini yang menjadi pembedanya yang pertama itu adalah lokasinya. Jadi lokasinya itu ada untuk di wilayah pesisir, jadi cukup relevan untuk warga sekitar. Dan untuk aplikasi sendiri, mungkin pembedanya terhadap yang lainnya, yang sudah pasti ini lebih spesifik ke Kampung Madong. Walaupun mungkin nantinya jika dalam pengaplikasian ya, mungkin tidak bisa mendapatkan lokasi yang spesifik di Kampung Madong, tapi mungkin kita bisa mengambil lokasi-lokasi terdekat yang mungkin bisa menjadi patokan seperti itu. Jadi itu yang mungkin menjadi pembeda dari eh, produk yang dibuat ini dengan yang sudah ada. Selanjutnya untuk pembahasan di final design tentang apakah desain-desain ini mudah untuk diciptakan, jawabannya ya ini cukup mudah karena hanya memerlukan sebuah desain poster dan juga kemampuan develop sebuah aplikasi yang dimana ini sudah dipelajari, jadi seharusnya ini tidak sulit lah.
Kemudian apakah murah dan alasannya kenapa? Maka di sini saya bisa jawab ini akan sangat murah karena tidak banyak biaya yang terkeluarkan. Kemungkinan sumber biayanya itu pastinya nanti pada percetakan proses mencetak sebuah posternya itu akan memakan biaya, kemudian juga untuk hosting atau public aplikasinya itu juga mungkin jika ingin digunakan secara proper maka mungkin akan memerlukan biaya juga di sana. Dan yang ketiga, apakah ramah lingkungan? Untuk ramah lingkungan ini untuk sebuah aplikasi pastinya sangat ramah dikarenakan dia itu sebuah produk digital, jadi tidak ada fisiknya, jadi tidak akan mengganggu lingkungan seperti itu. Sedangkan untuk poster sendiri mungkin mungkin ini bisa menjadi sebuah bisa dibilang nantinya bakal menjadi sampah lah seperti itu. Karena kan poster ini lama-lama juga pasti akan rusak dan kemudian dia akan menjadi sampah kertas. Tetapi karena ini sebuah kertas, maka mungkin bakal cepat terurai seperti itu. Dan yang keempat itu apakah ini mudah digunakan atau easy to use? Untuk aplikasi itu sendiri ini bakal mudah digunakan bagi orang-orang yang memang sering menggunakan teknologi, tetapi untuk orang-orang yang jarang menggunakan teknologi pasti akan kesulitan dan membutuhkan eh, membutuhkan pembelajaran sedikit. Tetapi kita akan membuat desain yang mungkin lebih mudah dipahami oleh orang-orang awam. Kemudian apakah ini bisa ekonomis dari sisi biaya perawatan? Ya, bisa dibilang cukup ekonomis, tapi tetap mungkin ada biaya perawatan yang khususnya untuk aplikasi ini sendiri yang kita buat. Jadi itu biaya perawatan itu bisa lewat dari eh, misalnya sewa domain web jika memang aplikasi ini nantinya akan di-develop menjadi web atau kita bisa kalau memang mau dibuat lebih proper lagi nanti bisa masuk ke Play Store yang dimana itu harus membayar, tetapi itu untuk sekali bayar. Selanjutnya di sini kesimpulannya, kesimpulan dari EDP ini adalah eh, itu tadi bahwasanya aplikasi-aplikasi yang tadi direncanakan untuk dibuat itu bisa membantu untuk peringatan dini, misalnya nanti ada eh, jika ada cuaca buruk tiba-tiba dan lain sebagainya itu bisa mendapatkan notifikasi. Tetapi tetap mungkin ada eh, sosialisasi yang bisa diadakan untuk bagaimana cara supaya lebih mudah untuk menggunakan aplikasinya tersebut. Mungkin sekian dari saya untuk eh, pemaparan tentang EDP ini. Jika ada kesalahan kekurangan saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.